Shalom Bapak Ibu, saudaraku semua keluarga damai terkasih. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita diberi hari baru untuk kita kembali beraktivitas di hari ini. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita merenungkan firman Tuhan dalam renungan Samas di hari ini 28 Mei 2025. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk berkat dan anugerah-Mu. Kalau kami masih bisa menerima hari baru hari ini, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan sukacita dan hati yang baru di hari ini. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Renungan Samas kita hari ini diberi tema Ketaatan-Mu karena kasih kepada Tuhan. Dan ayat renungan kita diambil dari kitab Injil Yohanes 14 ayat 15 yang tertulis, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Injil ini menekankan bahwa ketaatan pada perintah-perintah Yesus adalah bukti kasih yang nyata kepadanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam kehidupan seorang prajurit atau tentara, kata-kata yang paling sering didengar dan dituntut dari seorang prajurit adalah taat, disiplin, loyal, dan hormat. Hal ini merupakan sebuah doktrin yang diberikan dan diharapkan dapat membuat prajurit menjadi patuh dan taat kepada atasan dan institusinya secara mutlak. Dampak positifnya adalah para prajurit menjadi militan dan tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Semua yang dilakukan hanya untuk kepentingan negara, institusi, dan menaati perintah atasan atau komandannya. Sebagai orang Kristen, kita juga dituntut harus taat, disiplin, dan loyal pada komandan kehidupan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah doktrin yang sudah kita dapatkan sejak kecil dan sepanjang hidup kita sebagai pengikut Kristus. Namun, ketaatan kita sebagai orang Kristen sangatlah berbeda dengan ketaatan seorang prajurit. Ketaatan kita sebagai orang Kristen dilakukan karena adanya kasih. Sedangkan di kehidupan prajurit, ketaatan dilakukan hanya karena ada rasa takut dan hanya untuk kepatuhan. Ketaatan karena kasih adalah suatu nilai yang sangat penting dalam hidup seorang pengikut Kristus. Injil Yohanes 14 ayat 15 tadi menunjukkan bahwa ketaatan kita kepada Tuhan adalah suatu bentuk ekspresi dan kasih kita kepadanya. Ketaatan karena kasih adalah suatu bentuk ketaatan yang mendasar pada cinta dan kasih yang kita miliki pada Tuhan dan juga sesama. Bapak Ibu keluarga Samas terkasih, ketaatan karena kasih ini adalah ungkapan nyata dari kasih yang kita miliki, yaitu melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan dan menjauhi hal-hal yang tidak Dia sukai. Ada beberapa ciri khas sebuah ketaatan yang dilakukan karena kasih. Yang pertama, ketaatan karena kasih ini tidak didorong oleh hukuman atau kewajiban, melainkan karena kita mengasihi Tuhan dan ada kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan dan merasakan kedekatan dengannya. Lalu ketaatan yang didasari kasih adalah ketaatan yang tulus dan berkelanjutan. Dan selanjutnya, orang yang taat karena kasih akan merasa bahagia dan damai dalam ketaatan mereka. Ketika seseorang taat karena kasih, hati mereka tenang, dipenuhi kedamaian, dan tidak mudah goyah. Ciri khas lainnya, ketaatan karena kasih akan memiliki dampak dan hal positif bagi diri sendiri dan juga orang lain. Sebaliknya, ketaatan karena paksaan atau ketakutan seringkali terasa berat dan tidak tulus. Orang yang taat karena paksaan mungkin akan melakukan apa yang diperintahkan, tetapi tanpa rasa cinta dan kebahagiaan. Bapak Ibu keluarga damai yang mungkin sering berkumpul bersama anak-anak terkasih. Jika seorang anak taat karena kasih kepada orang tuanya, maka mereka akan melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua dengan sukarela dan tulus. Mereka akan merasa senang dan tidak keberatan untuk menuruti perintah orang tua karena mereka mengasihi dan mencintai orang tua mereka. Sebaliknya, jika seorang anak taat karena takut akan hukuman, maka mereka mungkin akan melakukan apa yang diperintahkan, tetapi dengan perasaan tidak damai dan tidak tulus.
Bapak Ibu, ketaatan yang kita lakukan bukanlah untuk memenuhi keinginan kita sendiri atau karena adanya ketakutan. Namun ketaatan yang kita lakukan adalah wujud cinta kita kepadanya. Kita juga harus ingat bahwa kasih dan ketaatan tidak dapat dipisahkan. Tanpa kasih, ketaatan akan menjadi sia-sia. Dan sebaliknya, tanpa ketaatan, kasih tidak dapat dipraktekkan dengan baik. Dengan hidup dalam ketaatan yang dipenuhi kasih, kita dapat menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan dan orang lain, sehingga kita terhindar dari konflik dan kesulitan yang tidak perlu terjadi. Bapak Ibu terkasih keluarga Samas, ketaatan yang muncul karena kasih kita kepada Tuhan sesungguhnya adalah sebuah anugerah yang indah dari Tuhan, karena Ia telah memberikan kasih karunia-Nya yang tak terbatas kepada kita. Kita tidak bisa menghasilkan ketaatan ini dengan kekuatan kita sendiri, melainkan itu adalah hasil karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Kasih yang mendalam mendorong kita untuk menuruti perintah-Nya, bukan karena kewajiban, tetapi karena cinta yang tulus. Ketaatan karena kasih ini merupakan wujud nyata dari hubungan kita dengan Tuhan dan merupakan bagian dari anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita. Dan dalam pelaksanaan di kehidupan kita saat ini, penting bagi kita untuk terus berdoa dan mengandalkan bantuan Tuhan untuk tetap setia dalam ketaatan yang dipenuhi kasih. Oleh karena itu, sebagai umat Kristen, marilah kita hidup dalam ketaatan yang didorong karena kasih kepada Tuhan dan juga sesama. Tuhan kita Yesus Kristus memiliki ketaatan kepada Sang Bapa, karena kasih-Nya kepada Bapa dan ketaatan yang menjadi teladan bagi kita untuk kita melakukan hal yang sama untuk penuh ketaatan kepadanya sebagai wujud nyata dari kasih kita kepadanya yang merupakan bagian dari anugerah keselamatan yang kita terima. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang senantiasa mengasihi kami. Pimpin dan ajar kami Tuhan, untuk kami selalu dipenuhi ketaatan karena kasih dan cinta kami kepadamu. Karena itulah sesungguhnya anugerah Tuhan yang Kau beri bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.